Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pertama-tama, selalu tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana uh, pada hari ini ya kita masih diberi nikmat kesempatan terutama untuk bisa mungkin nanti menyimak materi saya ya, uh, dan tak lupa juga salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas materi sesuai dengan pembahasan kita di awal pertama, yaitu mengenai IP address atau IP address understanding, ya, istilah lainnya. Baik, di IP address ini pertama ya, ini badan yang mengatur pemberian IP address dan mengkoordinasikan DNS serta pendelegasian nama domain internet di seluruh dunia adalah Internet atau Assigned Number Authority ya, atau IANA ya, atau HTTP www.iana.org ya. Nah, pemberian IP address dibagi menjadi berdasarkan daerah atau regional masing-masing dan disebut dengan Regional Internet Registry ya, atau RIR ya. Nah, pembagian IP address tersebut berdasarkan regional ya. Ini ada ARIN ya. Ini ada alamat domainnya, menangani wilayah Amerika Utara dan sub-Sahara Afrika. APNIC ya, menangani wilayah Asia Pasifik ya. Jadi kita termasuk di APNIC ini karena kita masuk wilayah Asia Pasifik ya, termasuk Australia ya. LACNIC ya, atau ini domainnya menangani wilayah Amerika Selatan dan pusat di Karibian ya. Dan ada RIP NCC ya, atau RIP menangani wilayah Eropa dan Afrika Utara ya, untuk wilayah Eropa dan Afrika Utara. Nah, pembagian dari regional dapat dibagi lagi menjadi secara pengelola lokal negara yang disebut NIR ya. Misalnya APJI. Nah, Indonesia ini ada namanya APJI ya. Nah, kemudian ada CNNIC ya. Ini ada websitenya, silakan kalian bisa kunjungi websitenya. Untuk Cina ada JPNNIC ya, untuk Jepang ada KRNIC Korea, TWINIC Taiwan, VNNIC untuk Vietnam ya. Dan mungkin banyak lain, setiap negara mungkin beda ya pengelola lokal negara yang disebut NIR ini ya. Ini contohnya ada negara-negara di Asia dan ASEAN ya. Nah, peralatan aktif dalam jaringan komputer seperti network interface card NIC ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, switch, router, access point, network kamera dan lain-lain memiliki MAC address untuk memberikan identitas pada peralatan agar dapat dikenali. Nah, MAC address disebut juga dengan alamat hardware ya, atau mudahnya jadi setiap hardware itu punya alamat ya, namanya MAC address, karena merupakan identitas yang diberikan oleh pabrik pembuat vendor dari peralatan tersebut. Biasanya lebih mudahnya defaultnya itu 92 ya, kadang ada 92 ya, biasanya ada di belakang ini ya, defaultnya itu ya, alamat IP defaultnya, MAC address ada di belakang alatnya itu, biasanya dituliskan berapa alamat IP-nya ya, yang dibuat pabrik vendor dari peralatan tersebut. Nah, agar pengaturan pemberian alamat pada peralatan lebih mudah dan fleksibel, dipergunakanlah alamat logika. Nah, apabila peralatan jaringan diganti, MAC address secara otomatis akan berubah sesuai dengan MAC address peralatan yang baru. Ya, nanti kalau kita memang menyesuaikan dengan alamat IP yang ada di jaringan perusahaan tersebut atau tempat tersebut, ya biasanya bisa juga diganti ya. Biasanya di alat itu dibuat IP defaultnya ya, MAC address default. Apabila menggunakan alamat logika, ya alamat logika yang sama tetap dapat digunakan meskipun peralatan jaringan diganti atau ditukar. Ya. Nah, penggunaan alamat logika memberikan kemudahan administrasi pemberian alamat peralatan. Nanti akan kita bahas masalah apa itu alamat MAC address itu.
Nah, IP address terdiri dari 32 bit ya, angka biner yang dituliskan dalam bentuk 4 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 8 oktat. Bit yang dipisahkan oleh tanda titik ini ya. Ini ada 8 bit ya. Jadi ada titik ini adalah pemisahnya. Jadi ini oktat 1, oktat 2, ini oktat 3, ini oktat 4 ya. Nanti oktat ini akan kita pelajari ya untuk konversi bilangan ya. Nah, ini 1100 ini adalah bilangan biner ya. Atau dapat juga ditulis dalam bentuk 4 kelompok angka desimal dari 0, 255 ya. Kalau semuanya biner 1 semua berarti nilainya 255 ya. Nah, kalau kalian bisa mengkonversikannya. Nanti kita akan belajar subnetting, kita akan belajar cara mengkonversikannya ya. Jadi kalau ini 32 bit ini dia membacanya lewat bilangan biner dan bisa dituliskan dalam bilangan desimal ini. Misalnya yang ini kita konversikan 192, 168 oktet ya, oktet 1, oktet 2, oktet 3, oktet 4 ya. Jadi ada 4 oktat ya. Ya, 4. Nah, setiap 4 ini nilainya 8 bit ya. Oke, saya rasa mudah dipahami ya. Nah, IP address yang terdiri dari 32 bit angka biner disebut dengan IP address 4 atau IP version 4. Dalam IP ada 5 pengkelasan ya, ini kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Ya, rata-rata yang paling banyak dipakai itu kelas C. Nah, terutama kalau untuk IP lokal ya. Ya. Nah, kita mulai dari kelas A ya. Kelas A itu ya ada net ID-nya, ada host ID ya. Jadi host ID ini, jadi kelas A itu dimulai dari net ID-nya 127 ya. Jadi kalau di awal oktet pertama, kalau dia angkanya dimulai dari di bawah 127, misalnya 1, nah itu termasuk kelas A sampai rank 127 ya. Nah, kalau yang kelas C ya, oktet pertama dimulai dengan 191 ya. Kalau dia di bawah di antara 120 B nih ya, 128, 29 itu sampai 191 ini adalah kelas B. Ya, kita bisa lihat di oktet pertama. Nah, untuk di kelas C ya, itu dari 192 ya, ini ya, 128 sampai 191 ya, kelas B ya. Ya. Nah, ini 192 ke atas. Jadi kalau ada 192, 193 sampai 223 ini berarti dia kelas C. Kita bisa lihat dari oktet pertama. Nah, begitupun kelas D ya. Dari 224 sampai 239 dia adalah kelas D. Ya. Dan selanjutnya untuk kelas E ya, itu cadangan misalnya. Ya, jarang memakai IP yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, IP address terdiri dari 2 bagian, yaitu network ID dan host ID. Network ID menentukan alamat dari suatu jaringan komputer ya. Host ID menentukan alamat dari suatu komputer host dalam suatu jaringan komputer. Ya. Nah, ini biasanya kalau tentukan mana yang network ID kelas A, mana network ID kelas B ya, kita kembali sini ya. Nah, ini ya. Nah, bisa ya, network ID, ini ada host ID ya. Ini ringnya ya. Jadi kalau di oktet pertama ya, kelas A ini oktet pertama sudah, ini network ID, ini net ID ya. Host ID-nya 3 oktet ini. Ya. Nah, begitu pun ini. Ya, 191.255 ini adalah net ID kelas B. 23255 ini adalah net ID kelas, begitu pun ini. Ya, 3 oktet ini. Ini host ID adalah 1 oktet ini. Ya. Nah, dia cuma berlaku di kelas A, B, C ya. Host ID dan ID ya. Kalau yang lainnya alamat multicast. Ya. Selanjutnya, IP address memberikan alamat lengkap dari suatu komputer host yang merupakan gabungan dari nama network ID dan nama host ID. Ya. Jadi dia merupakan gabungan dari network ID dan host ID ya. Untuk IP addressnya. Nah, ini ya. Jadi tadi sudah saya bilang ya, sudah saya sebutkan tadi, ini network ID-nya kelas A di oktet pertama, oktet 2, 3, 4 ini adalah host ID-nya. Sedangkan di kelas B ya, network oktet 1, oktet 2 dia adalah network ID-nya. Host ID-nya network oktat 3 dan 4. Begitupun kelas C. Oktat 1, 2 dan 3 dia adalah network ID. Oktet keempat dia adalah host ID. Bisa saya analogikan kayak gini. Nah, ya. Nah, ini ring ya. Ring IP-nya ini secara biner ya, ini nasab netmasknya. Ya, jadi kalau jumlah network ID-nya 126, jumlah host ID-nya ini. Nah, ini bisa ya dibagi ya. Ya, nah ini. Ini
ya. Ini digambarkan ya, W X ya. Jadi kalau W yang merah W ini dia adalah neo ID-nya kelas A, X Y Z adalah yang di atas ini adalah host ID-nya kelas A. W itu kelas B, W X, W dan X adalah host ID neo ID-nya kelas B. Y Z ya, yang di atas ini, Y dan Z ini adalah kelas host ID-nya kelas B. Begitu pun kelas C. W X Y ini ya, 3 oktet ini. Name ID-nya, host ID kelas C adalah Z ini. Nah, begitu rank IP-nya 1 sampai dilihat biasanya dari oktet ini ya. Dari oktet pertamanya 1 sampai 126, 128, 191, 193 itu bisa dilihat dari oktet pertama. Ya. Untuk subnet, default subnet masknya biasanya nanti saya akan buktikan ini. Kalau dia saya masukkan di oktet pertamanya ini, biasanya subnet masknya default ya. Dia akan ini. Oh, ini kelas A 255.0 ya, .00 ini ya. Ini kelas A. Oh, kalau 2525 ini kelas B. Oh, kelas C 255.250 ya. Nah, ini jumlah neo ID-nya 126 ya. Jumlah hostnya banyak ya. Untuk kelas A, biasanya kelas A ini banyak jumlah hostnya karena memang dipakai untuk jaringan skala besar. Ya, begitupun kelas B ya. Kalau kelas C dia banyak jumlah neo ID-nya tapi sedikit jumlah host per networknya. Nah, aturan pemberian IP address. Nomor pertama dari neo ID tidak boleh angka 127. Ya, nah itu perlu di ini ya. Jadi tidak boleh angka 127 untuk neo ID ya. Host ID tidak boleh semuanya terdiri atas angka 255. Jadi 4 oktet itu nggak boleh 25 semuanya. Host ID tidak boleh semuanya terdiri dari angka 0 juga, nggak boleh. 0 0 0 4 oktet 0. Host ID harus unik dalam satu lokal neo ID ya. Jadi jangan kita buat unik ya tersendiri, nggak mesti harus dimulai dari 192 atau 100 ini ya, harus unik. Nah, memberikan neo ID, misalkan di sini ya, ini saya lihat di sini ya, 10.00 ini kan kita bisa lihat dari IP pertama ini berarti adalah kelas A ya. Nah, ini kemudian yang B ini 172 ya, ini adalah kelas B, kita bisa lihat ya. Nah, ini kelas B, yang ini adalah kelas C. Jadi ini cara pemberian neo ID ya. Saya analogikan kayak gini. Nah, kalau lihat dari IP-nya kita udah tahu bahwa ini adalah ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini ya. Jadi untuk router ini dia bisa ngatur ya. Oh, ini ya. Oh, ini yang rank 1 ini ada kelas A. Ya, jadi yang ngaturnya ada router. Oh, yang ini untuk router yang ini dia ngatur kelas C, yang ini untuk kelas C ya, yang 2 ini ya. Nah, jadi bisa diatur kita melalui router ya, mana yang kelas A, mana yang kelas B, mana kelas C IP-nya. Nah, pemberian IP address ya bisa static IP address ya, pemberian IP dengan memasukkan alamat IP secara manual ya. Bisa, nanti akan kita coba praktekkan ya. Memberikan IP secara statik ya. Statik itu harus kita inputkan 192, 168 177 1 sekian ya. Nah, itu bisa statik, itu input. Kalau otomatis ya, pemberian alamat IP secara otomatis biasanya dengan menggunakan konfigurasi DHCP. Nah, biasanya kalau kita gunakan contohnya WiFi ya, itu kan dia itu termasuk otomatis atau IP yang dinamis ya. Ya, karena kita sudah dapat IP secara otomatis, kita user biasanya IP awal sama, yang di ujungnya beda ya. Nanti kita bisa buktikan cara ngeceknya. Nah, ini ya, ini cara ngeceknya. Ini IP statik ya, IP statik kita inputkan nih. Nah, kayak ini kan bisa lihat ini 192 ya. Ini kalau di awal 192 udah ya, kita bisa tahu ini kelas C ya. Nah, subnet masknya juga kayak ini kan, otomatisnya 3 oktet, yang oktet keempatnya 0. Nah, kalau dia yang automatically kita obtain ya, kita pilih obtain ya, kosong. Biasanya bisa ngeliat IP-nya ini kita lihat di CMD ya. Kita bisa IP config, kita bisa ketik perintah IP config ya. Nah, itu ya, untuk melihat IP address ya yang dibuat. Nanti di komputer ini kan koneksi internetnya dia menggunakan WiFi, nanti termasuk automatically atau IP dinamis ya. Nah, itu bedanya. Kemudian melihat konfigurasi IP address. Nah, jadi kita bisa TCP/IP ini kita atur ya. Kita bisa masukkan ini kelas C, kelas ini ya. Nah, termasuk DNS server ya. DNS servernya juga ini kita bisa input secara statik ya, atau secara dinamik ya. Nah,
Nah ini cara misalnya IP, nanti saya sebutkan IP config ya. Ya, nah IP config. Nah, nanti kita akan coba ya. Coba kita ketik cmd ya. Ya, ini. Ya, coba kita ketik IP config ya. Nah ini. Ya. Nah, kalau dia tidak muncul ya. Ya. Nah, ini termasuk dihidupkan ya. Oh, ini karena tidak lagi connect ya. Coba saya connect dulu. Nah, ya. Kalau connect internet ya. Nah, ya, ini ada. Nah, ini ya, dia karena dia baca IP 6 ya. Jadi dia terhidden juga ya. Ya. Kalau ini kan dia masih konfigurasi lama, dia masih pakai IP 4 ya. Ini IP addressnya ya muncul. Ya. Oke ya. Untuk IP. Jadi bisa juga lewat di layar desktopnya di bawah ya, nggak sini ya. Ya. Atau bisa juga kita view connection setting ya, karena ini Windows 8 ya. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Manage network ya. Nah. Ya, oh, ini kalau kita gunakan ini. Ya, ini kalau kita gunakan LAN card ya, karena ini tidak pakai LAN card ya. Ya, ini koneksi kita menggunakan Windows 8 ya. Nah, ini kalau kita mau ngatur IP secara manual. Ya. Ya, karena kita pakai ini WiFi ya. Oke ya. Ini kalau kita ya, kalau bisa juga misalnya kita ping, kalau tes internet ada nggak ya, ping misalnya kita buka www. Ini kalau kita koneksi internet ya, ini kan karena koneksi internet. Nah, kalau dia replay, oh ini ya, nah, ini berarti kan koneksinya ada ya, karena kita lagi koneksi menggunakan WiFi ya. Ini cara ngetes koneksi jaringan di internet ya, bisa dengan ini untuk ngecek IP config ya, bisa juga pakai ini, dan juga bisa juga ketik ping ya, misal ping 192.168.1.1 misalnya ya, bisa juga kalau ini ya. Nah, berarti ada orang menggunakan IP ini ya. Nah, kalau dia connect ya, ini statik ya, ping statik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya, cara ngecek IP addressnya ya. Ya. Buka di network, di control panel bisa, ketik control panel bisa, buka network ya, atur LAN card ya, LAN networknya, pilih IP-nya ya, IP versionnya IP 4 ya. Nah, IP address privat ya merupakan alamat, kita lanjut lagi ya, di IP address privat merupakan alamat yang disediakan untuk digunakan oleh internal jaringan komputer yang ada pada satu institusi atau organisasi atau LAN internet perusahaan berdasarkan rekomendasi RFC 1918 ya. Nah, ini ya, private network ya. Terserah ringnya kita mulai dari mana. Ini kalau diaturnya 10, ini kelas A, ini kelas B, ini kelas C ya. Ini ada ranknya ya, tinggal kalian memilihnya gimana ya, silakan ya. Ini aturan yang IP address privatnya. Kemudian ada automatic private IP understanding ya, atau APIPA. IP address diberikan oleh APIPA ini merupakan IP privat dengan rank IP address ya, 192.54.01 sampai dengan 169.254.25254. Nah, disediakan oleh IANA agar tidak dapat melakukan routing di internet dan dijamin tidak akan bentrok konflik ya. Ada juga yang ngatur ini ya. Oke ya. Nah, ini untuk IP address ya. Nanti mungkin saya akan kasih materi tambahan ya untuk
sharing data ya, sharing data atau sharing ini ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mengcramping kabel ya. Saya harap nanti yang di pertemuan 2 cramping kabelnya itu adalah salah satu quiz ya, nanti akan dikumpulkan ya. Tolong yang ikuti mata kuliah di mata kuliah jaringan saya yang mengcramping kabel, silakan kalian coba kabel 1 meter ya, nanti di cramping menggunakan RJ45 menggunakan cramping. Nah, kalau kesusahan boleh belajar dengan saya di kampus ya, silakan. Saya siapin alatnya, tapi siapin kabel dan RJ-nya ya, kalau ada yang kesusahan. Nah, itu termasuk nilai kuis ya. Dan kemudian untuk sharing data atau sharing printer, nah kalau sharing printer nanti bisa saya kasihkan materi video ya lain ya, silakan dicoba di rumah ya. Ya. Kemudian untuk tanya jawab ya, silakan di kolom komen ya. Nanti kalau atau bisa ya saya sarankan di kolom komentar ya, nanti akan saya coba jawab, atau memang saya lambat jawab bisa langsung di ke WA saya, di WA grup mata kuliah ini akan saya coba jawab ya. Oke, baiklah, mungkin untuk IP address ya, untuk IP address atau IP understanding hari ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebih saya mohon maaf ya, kepada Allah saya mohon ampun jika ada kesalahan ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker. Demikian.